Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Jurnal Pagi. Seperti biasa setiap hari Sabtu kami hadirkan segmen khusus Berita Satu View yang akan membahas isu terhangat sepanjang pekan ini dari sudut pandang media massa bersama praktisi media terkemuka. Fakta-fakta dari persidangan kasus-kasus di Pengadilan Tipikor banyak menjadi headline media massa tanah air pekan ini. Terakhir adalah dari sidang kasus suap SKK Migas dengan terdakwa Simon Tanjaya. Para saksi yang dihadirkan banyak mengungkap kedekatan para pemimpin perusahaan minyak yang berperkara dengan para pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh partai politik. Sementara itu mantan Ketua SKK Migas Rudy Rubiandini yang juga bersaksi menyebut adanya pemberian THR ke Komisi 7 DPR. Meski nama-nama politikus dan pejabat yang disebut telah membantahnya, namun Rudy dan para saksi lain tentu tidak asal memberi kesaksian jika tidak memiliki bukti kuat. Kita akan mencoba mencari perspektif lain dari masalah ini bersama para jurnalis senior. Telah hadir di studio redaktur Majalah Tempo, Anton Septian, dan juga asisten kepala divisi pemberitaan media Indonesia, Ade Alawi. Selamat pagi Mas Ade dan juga Mas Anton. Terima kasih telah bergabung di Berita Satu View. Ya, ini kalau kita lihat kesaksian ini Mas Ade, kesaksian kemarin itu membuka beberapa fakta yang terungkap, termasuk ada aliran THR ke beberapa anggota parlemen di Komisi 7. Tanggapan Anda? Ya, ini kembali mengukuhkan bahwa legislatif ini sebagai juara korupsi di tataran trias politika. Kan pernah ada penelitian mengatakan bahwa DPR adalah lembaga paling korup, dan ini kembali membuktikan hal itu. Dan ini tentu saja kondisi yang sangat mencemaskan sekaligus memprihatinkan kita semua. Bayangkan Ketua Komisi 7 Sultan Batugana diduga meminta THR ke SKK Migas. Apakah ini banyak terjadi gitu Mas Ade? Praktek-praktek seperti ini begitu yang tidak ada berujung dan mungkin memang terus terjadi. Iya, ini saya kira juga ini hanya salah satu modus korupsi ya, praktek korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR. Yang lain banyak sekali modus-modus, mungkin ada sekitar 10 lah seperti itu. Mas Anton, Tempo ini banyak merilis beberapa berita ulasannya juga dari kasus SKK Migas begitu ya. Betul. Apakah benar begitu ada aliran dana ke sejumlah pejabat atau mungkin anggota parlemen begitu? Di persidangan kemarin kita sudah mendengar bahwa Rudy Rubiandini mengatakan ada THR yang diberikan kepada Komisi 7 yang menurut dia baru diberikan pada tahap pertama karena ada beberapa tahapan pemberian rencananya. Nah, di persidangan Rudy mengatakan uang tersebut yang 200.000 US dollar diserahkan kepada Tri Yulianto, anggota DPR dari Fraksi Demokrat ya. Betul. Nah, yang menarik adalah keterangan Rudy di persidangan ini berbeda dengan keterangan dia saat pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan yang waktu itu sempat bocor juga ke media berita acara pemeriksaannya. Disebutkan bahwa justru uang itu diserahkan kepada Sultan Batugana, juga dari fraksi Demokrat. Penyerahan uang dilakukan di sebuah restoran di lantai 6 Pacific Place kalau nggak salah ya pada saat pemeriksaan. Tapi kemudian kemarin saya nggak tahu kenapa bisa berubah, kenapa kemudian ada penyerahan uang kepada Tri Yulianto. Terlepas dari uang ini diserahkan kepada Sultan atau kepada Tri Yulianto, saya yakin penyerahan uang itu ada, terlepas dari artinya walaupun ada perbedaan dari BAP begitu. Betul. Tapi kita masyarakat ini melihat fakta yang ada, bahwa Anda sendiri bagaimana melihatnya? Kita harus merujuk kemana? Betul, bahwa kenyataannya Rudy mengakui ada pemberian uang itu intinya. Antara ke Sultan Batugana atau itu mungkin nanti yang akan Komisi 7? Diselidiki oleh KPK, karena kemarin kan KPK juga sudah memanggil Sultan Batugana diantaranya untuk mengklarifikasi penelusurannya sebagai Anda sebagai wartawan senior begitu untuk penelusuran media dari beberapa kasus ini begitu, ini memang mengarah ke arah situ begitu Pak? Ada beberapa yang belum terungkap dari SKK Migas ini. Pertama soal siapa pemberi suapnya, karena di aliran dana itu kan tidak hanya dari Simon dan Febri, tapi juga disebutkan dari Arta Meris. Juga Rudy ini menampung uang-uang yang dikumpulkan oleh pejabat-pejabat SKK Migas. Ada yang dari deputinya, ada yang dari wakilnya yang dia simpan di seperti box yang di CIMB Niaga. Itu juga belum terungkap. Itu dari sisi pemberi. Nah, dari aliran, selain Rudy menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi, untuk beli jam tangan mewah, mobil dan sebagainya, uang itu juga itu tadi diserahkan kepada, menurut dia, ke anggota DPR yang baru ia serahkan pada tahap pertama. Ya, Mas Ade, ini bagaimana penelusuran dari media Indonesia sendiri bahwa terkait hal ini, apakah memang ada sejumlah uang mengalir ke anggota parlemen begitu? Ya, yang menarik begini, kita mewawancarai juga seorang anggota Komisi 7 ya.
dia memang ketika apa namanya sebelum Lebaran itu sempat ramai juga di kalangan mereka. Oh gimana nih THR-nya gini, gimana THR-nya gitu loh. Tapi dia sendiri tidak mengaku menerima. Gua nggak tahu, nama gua kayaknya dipakai itu seperti itu. Artinya saya melihat bahwa indikasi bahwa anggota Komisi 7 ini menerima THR dari SKK Migas, saya yakin juga itu memiliki kebenaran seperti itu. Jadi itu yang kita telusuri. Nah kalau kita lihat ini THR begitu ya sedemikian mengemuka begitu dan apakah ketika melanggengkan atau mungkin ingin memuluskan jalan tenderisasi atau lainnya begitu ya ke anggota parlemen. Apakah hal ini kerap dilakukan oleh anggota parlemen? THR dan pemberian atau meminta uang imbalan begitu? Ya, jadi THR ini hanya salah satu bagian ya. THR ini salah satu bagian bagaimana kemudian muncul simbiosme mutualisme seperti itu. Tapi ini bukan hanya di Komisi 7 saja kan, tapi mungkin menyeluruh begitu ke beberapa komisi? Saya kira menyeluruh ini kan dalam rangka juga mendekatkan hubungan ya. Jadi bagaimana relasi antara mitra kerja dengan DPR kemudian bisa terjalin, salah satunya dengan THR. THR ini juga menjadi bagian, dan yang lainnya misalnya proses anggaran juga itu pengawalannya juga itu ada dananya juga. Wow. Seperti itu. Jadi anggaran itu bisa diijonkan juga seperti itu proyek-proyek. Mas Anton, seperti mungkin mahal sekali ya membina hubungan baik sampai perlu ada uang begitu ya, THR dengan uangnya jumlah yang tidak sedikit begitu. Anda melihatnya betul, bagaimana? di persidangan kemarin Rudi juga sudah mengungkapkan bahwa THR ini bagian dari upaya dia memperbaiki hubungan SKK Migas dengan DPR. Karena menurut dia sejak dia menjabat kepala SKK Migas, dia membuat semacam kebijakan yang membuat hubungan kedua lembaga ini sempat menegang. Jadi untuk mencairkannya dia dikasih satu pertanyaan THR. besar dia, Mas Ade juga Mas Anton, bahwa kenapa DPR ini kok masih butuh THR ya? Sedangkan uang gaji pokoknya saja sudah mencukupi. Tunjangan-tunjangan yang lain mungkin nilainya puluhan juta begitu, sudah take home pay. Masih perlu THR begitu, Mas? Ya, ini kalau kita melihat ke tahun depan, ke 2014 tentu saja kalau mereka yang mencalonkan diri lagi misalnya itu kan membutuhkan dana kampanye dan sebagainya. Bisa jadi ini bagian dari untuk mengumpulkan dana itu tadi. Oh, berarti ini ada tujuan-tujuannya begitu ya untuk ada income tambahan begitu. Iya, karena biaya politik ini kan cukup tinggi ya. Sehingga kemudian mereka yang di DPR ini mengumpulkan sumber-sumber dari yang samar-samar bahkan seperti ini. Ya, Mas Ade, ini kalau kita lihat DPR tidak hanya juga meminta THR pada mungkin dari BUMN atau yang lainnya begitu ya, tapi meminta THR pada konstituen ya. Apakah ini penelusurannya atau ada fakta di lapangan Anda melihat sebagai wartawan senior? Ya, THR ini menjadi bagian dari bagaimana DPR dengan mitra kerjanya, komisi dengan mitra kerjanya membangun tapi hubungan seperti itu. Tapi itu diperlukan untuk konstituen berarti ya? Ini saya kira tidak juga. Jadi ya bisa juga buat kepentingan dirinya, bisa juga dia untuk menebarkan pencitraan ke daerah seperti itu. Baik. Dan ini juga saya kira juga bukan karena ongkos politik. Yang menarik gini, kalau kita misalnya melihat disertasi doktornya Mas Pram, Wakil Ketua DPR, dia mengatakan bahwa sebagian besar anggota DPR itu motif ya, latar belakang dia menjadi anggota dewan adalah cari makan. Wow. Jadi alasan ekonomi seperti ini kan sangat mengerikan gitu loh. Nah seharusnya seorang yang menjadi anggota DPR itu sudah selesai urusan ekonomi gitu loh. Sudah selesai. Tinggal bagaimana dia memikirkan rakyat seperti itu. Itu harus dikebelakangkan begitu dari material begitu ya. Lebih kepada aspirasi rakyat harusnya yang utama begitu. Ya Mas Ade, Mas Anton, kita harus jeda dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali tetaplah di Berita Satu View. Ya pemirsa, kita masih melanjutkan dialog Berita Satu View. Nah kalau kita lihat ini Mas Ade dari fakta persidangan dan juga Mas Anton, bahwa kemarin itu Rudy Rubiandi ini mengatakan memberikan THR pada sejumlah pejabat atau mungkin di parlemen, anggota parlemen di DPR. Tapi ini juga dia merasa tertekan begitu dari curhatannya kepada Devi Yardi bahwa ini terkait dari pelaksana lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara SKK Migas begitu ya. Minta dicarikan sejumlah uang untuk bisa memuluskan dari tenderisasi begitu. Nah apakah praktek ini terjadi? Dan kalau kita lihat kan tidak mungkin adanya, kalau tidak ada permintaan dan juga penawaran begitu kan, ini tidak mungkin terjadi. Nah kalau Anda melihat memang ini
bagaimana praktek ini mengemuka begitu? Iya, praktek ini memang kerap lazim dilakukan ya, oleh pengusaha. Artinya ada permintaan, penawaran, beres semua masalah ya, gitu? Seperti itu memang. Jadi upaya suap juga ini bagian dari bagaimana memperlancar tender sehingga kemudian dia menjadi pemenang seperti itu. Nah, kemudian masuknya ini DPR kemudian menjadi lingkaran ini kadang-kadang juga sering kali terjadi bahwa pengusaha yang ikut tender juga minta dukungan ke DPR. Bagaimana DPR kemudian bisa menjadi penghubung antara si pengusaha dengan mitra kerjanya seperti itu. Jadi pola ini sering-sering kali terjadi seperti itu. Nah, jadi ada semacam kayak lingkaran setan bagaimana kemudian korupsi ini kemudian juga saling jalin-menjalin di dalamnya seperti itu. Mas Anton, ini kalau kita lihat kan nama Devi Ardi ini juga penghubung begitu ya. Dan kerap sekali banyak yang mengatakan bahwa saya kenal sekali dengan pejabat ini di anggota parlemen begitu ya. Dan ini selalu menjadi modus nampaknya. Nah, kalau Anda melihat apakah memang keterlibatan orang-orang ini adalah dari penghubung sendiri atau memang dari anggota parlemen langsung gitu datang untuk meminta sejumlah uang? Dalam hal ini posisi DPRD adalah penghubung ya. Tapi soal DPR intervensi DPR kepada Rudi itu merupakan salah satu, menurut saya salah satu modus dari korupsi oleh penyelenggara negara. KPK pernah mengatakan modus seperti ini dengan istilah menjual pengaruh gitu. Itu juga yang dilakukan oleh Lutfi di kasus sapi ya. Bukan, dia kan nggak ada urusan dengan sapi, tapi dia mencoba ikut mengatur tender untuk memenangkan perusahaan tertentu. Dalam hal ini sama juga, Sutan dalam pengakuan Rudi di berita acara pemeriksaan beberapa kali bertemu dengan dia di Bajio, di Pacific Place, di Dharma Wangsa, dan dalam beberapa pertemuan itu Sutan juga membawa pengusaha yang diperkenalkan bahwa ini para pengusaha migas. Seperti itu. Artinya apa? Artinya DPR mencoba mempengaruhi SKK Migas yang punya katakanlah kewenangan menentukan siapa penggarap. Jadi mempengaruhi langsung begitu ya, kalau memang dia langsung membawa begitu. Betul, ini yang dikatakan oleh Mas Ade tadi sebagai lingkaran, jadi nggak ada putus-putusnya. Di satu sisi lembaga, SKK Migas sebagai lembaga yang punya semacam proyek itu, kemudian dia di sisi lain DPR yang punya pengaruh dan ingin Tapi memang di lingkaran itu ada maklarnya begitu ya Mas Anton kalau kita lihat? Ya maklarnya DPR itu sendiri. Tapi Devi Ardi juga sebagai penghubung? Dia hanya penghubung aja sejauh ini ya. Nah, kalau kita lihat Mas Ade tanggapannya sendiri, ini bagaimana? Maklar terus juga ada anggota DPR yang langsung ingin memberikan atau menjual dalam tanda kutip menjual kuasa begitu. Ini bagaimana menjual pengaruh? Ya, jadi gini ya, di masyarakat dari beberapa kasus korupsi yang muncul di mana kemudian anggota DPR yang terlibat di dalamnya dalam beberapa proyek pemerintah. Ini kemudian muncul pandangan di masyarakat bahwa DPR ini sepertinya RO gitu kan. RO ini apa RO ini? RO ini Raja Olah. Wah. Raja Olah ya. Semua proyek-proyek di DPR yang kemudian berujung pada kasus korupsi ini kemudian juga melibatkan anggota DPR. Jadi anggota DPR memainkan pengaruhnya, kalau dalam bahasanya Bambang Wijayanto ini trading influence, seperti itu, menjual pengaruh seperti itu. Karena kita tahu bahwa sekarang ini kan dalam sistem politik kita di mana legislatif ini mempunyai kewenangan yang sangat besar gitu seperti itu. Legislatif heavy gitu. Jadi bandul legislatif ini sangat besar gitu dalam tataran politik kita seperti itu. Jadi ini sudah semakin hari begitu masyarakat semakin skeptik ya. Tenang dong, ada faktanya ya, karena begini ya kinerja dari anggota DPR begitu ya. Nah, kalau kita lihat mereka juga dalam melegalkan dari tadi menjual kekuasaan begitu, ini terlibat beberapa tokoh-tokoh politik begitu Mas Ade. Kalau kita lihat di persidangan juga disebut keterlibatan dari pejabat nama Edi Baskoro di Poalam, tapi Edi Baskoro kemarin sempat membantah begitu ya melalui pesan singkat di media, dan dari di Poalam juga dari penyebutan nama bahwa di Poalam mengaku tidak juga terlibat begitu. Nah, menurut Anda sendiri? Tidak mungkin kan satu nama disebutkan kalau memang tidak ada hubungannya begitu. Tidak berani dong, karena kan takut juga disu ya atau dituntut balik begitu. Ya, saya tidak bisa memastikan apakah nama Nabdi Poalam, kemudian Ibas dan sebagainya di lingkaran istana ini kemudian apakah diduga terlibat atau tidak. Nampaknya nama di Poalam ini sering sekali disebut ya, kemarin juga di kasus dalam kasus LH ini juga, kasus impor sapi juga namanya disebut juga. Gitu, bagaimana kedekatan dia sama Bunda Putri. Jadi memang ini saya kira juga harus ditelusuri. Cuma masalahnya ini kan KPK ini kan membuat prioritas.
Jadi apa namanya para tersangka yang atau orang-orang yang menjadi target memang orang-orang yang tertangkap tangan seperti itu. Karena kalau misalnya orang-orang yang tidak tertangkap tangan, kemudian namanya orang-orang yang disebutkan dalam pemeriksaan dipanggilin oleh DPR, saya kira juga ini energi KPK juga akan habis. Jadi yang saya kira yang diprioritaskan itu adalah orang yang tertangkap tangan, kemudian dari yang tertangkap tangan ini aliran sumbernya dari mana dan sebagainya. Jadi orang-orang inti yang terlibat dalam kasus korupsi ini saya kira lihat juga nih, yang Mas Ade, menjadi target apakah motifnya mungkin ini penyebutan nama dari tokoh-tokoh politik ini melebarkan kasusnya dari kasus yang tadi penyuapan menjadi ke kasus yang di ranah politik begitu? Anda melihatnya seperti itu? Ya saya kira begini. Kasus hukumnya? Ya, kalau saya melihat bahwa memang KPK harus on the right track ya, on the track bahwa perkara hukum adalah perkara hukum. Jangan kemudian juga kasus ini menjadi dipolitisasi oleh KPK seperti itu. Saya masih husnuzon sama KPK. Mas Anton, bagaimana Tempo menilai ini? Ya seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam upaya menjual pengaruh ini seringkali bisa jadi itu klaim dari pengusaha bahwa saya dekat dengan si A, si B, si C agar dia dimuluskan dalam pengurusan proyeknya. Atau bisa juga itu betul bahwa si pejabat atau penyelenggara negara menitipkan pengusaha tertentu kepada lembaga tertentu agar dia dikasih proyek. Artinya kasus hukum ini melebar ke ranah politik begitu? Anda melihatnya? Saya tidak menganggap ini melebar ke ranah politik, tapi jangan sampai fakta yang menarik ini juga dikesampingkan oleh KPK. Kalau misalnya ada adanya keterlibatan dari tokoh-tokoh politik kalau begitu ya? faktanya ada juga jangan disembunyikan. Usut saja sekalian. Kita jeda dulu ini, Mas Anton. Perbicaraan menjadi semakin menarik. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah di Dialog Berita Satu View. Anda masih menyaksikan Dialog Berita Satu View membahas mengenai kasus suap SKK Migas dan serangkaian nama-nama yang ikut terlibat begitu. Ini Mas Ade, apakah Anda melihat pengamatan Anda sebagai redaksi ini bagaimana keterlibatan para pejabat di pemerintahan nantinya? Mungkin nama-nama lain akan terseret begitu? Ya, saya kira yang kemarin ditetapkan oleh KPK, yang dicegah ke luar negeri oleh KPK itu adalah Irianto Muhi. Irianto Muhi ini adalah elit Partai Demokrat, boleh kita katakan seperti itu. Dia senior di Partai Demokrat. Bahkan bisa dikatakan pendiri Partai Demokrat. Ini kalau kita lihat dari blognya ya, blog yang Irianto Muhi seperti itu. Nah, ini saya kira juga makin menarik kasus ini dan akan berkembang ini ke Kementerian ESDM. Karena Kementerian ESDM dalam waktu dekat juga akan memanggil Jero Wacik, menteri yang kemarin dia mangkir karena alasan tugas, dan minggu depan akan dipanggil seperti itu. Kemudian saya kira juga langkah pertama DPR ya barangkali juga ini akan menetapkan status baru ya bagi Sekjen. Karena Sekjen tidak bisa menjelaskan ini uang yang ada di ruangan dia itu uang apa gitu. Seperti itu. Ketika dia tidak menjelaskan maka KPK ini akan gencar mengusutnya. Dan nah, ya. Mas Anton, kalau kita lihat sendiri nanti dengan pemanggilan Jero Wacik, akankah kotak Pandora dari kasus ini mungkin akan terkuak begitu? Fakta-fakta baru muncul? Kita masyarakat berharap kasus ini tuntas, tidak selesai yang ada di persidangan. Fakta-fakta semua diungkap, termasuk nama-nama baru ya. Kalau memang faktanya ada, ya kenapa enggak diusut? Dan itu kemudian terbukti dengan KPK menerbitkan surat penyelidikan baru terkait yang Sekjen Kementerian SDM yang waktu itu KPK sempat mengatakan bahwa uang dolar yang ditemukan di Kementerian SDM nomor serinya berurutan dengan uang dolar yang ditemukan di tempat Rudi gitu. Wow, artinya ada korelasi begitu? Ya, pembaca sudah bisa atau pemirsa sudah bisa menyimpulkan sendiri gitu. Dan ini menarik. Artinya kasus ini saya pikir tidak akan berhenti di nama-nama yang sudah ada di persidangan ini. Bakal kasus akan terus bergulir dan terbukti KPK melakukan pemanggilan ya kepada sejumlah saksi, juga pencegahan ya. Ya, Mas Ade, Rudy Rubiandi ini akan berani buka-bukaan, fakta lain mungkin akan diungkapkan oleh dia? Iya, saya kira kalau misalnya kita lihat dari penjelasan dia yang lumayan gamblang kemarin, saya kira juga ada indikasi juga bahwa Ruby ini juga akan terang-terangan. Ya, mudah-mudahan saja saya kira juga Rudy kembali kepada hitohnya sebagai seorang akademisi yang mempunyai integritas seperti itu. Jadi Ruby saya kira juga ini dia harus menunjukkan kepada publik bahwa dia ini ingin bekerjasama untuk memberantas korupsi. Ketika dia menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan tindak pidana korupsi dalam kasus SKK Migas ini, saya kira Ruby akan terpuruk namanya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia terang-terangan di persidangan, ini akan terbantu juga. Seperti Nazarudin juga lumayan lah. Artinya publik juga masih melihat sisi lain gitu. Oh ternyata dia ikut kerjasama juga memberantas korupsi seperti itu. Jadi Ruby saya kira juga saatnya Ruby menunjukkan jati diri yang sebenarnya ketika dia
sebagai akademisi, sebagai orang yang mempunyai integritas seperti itu. Dan Baik, kita beliau tunggu melakukan saja. itu. Nanti di isu-isu minggu depan, apalagi selain SKK Migas, apa masih menjadi hot issue begitu? SKK Migas masih menjadi isu ketika Sekjen kemudian juga apalagi ini Jerowacik Akan dipanggil. Selasa begitu? besok Pak Jerowacik dipanggil. Mas Anton, ya. Ini apakah juga Tempo akan mengulas dan sepanjang 1 minggu ke depan topik yang sama? Kalau fakta-faktanya menarik tentu saja harus ditulis ya, karena masyarakat perlu mengetahui apa yang terjadi yang sebenarnya. Gitu. Baik, kita tunggu ulasannya Mas Anton, Mas Ade. Terima kasih telah hadir di Berita 1 View. Iya pemirsa, demikian Berita 1 View kali ini. Nantikan informasi lainnya sesaat lagi.